Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wasyatil channel yang berbahagia, mari kita sharing di vlog 59 ini dengan tema prediksi Pilpres menggunakan winner tracks dan loser tracks. Baik, mari kita simak beberapa cuplikan video ini, komentar-komentar dari paslon dan tim suksesnya. Terima kasih, Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Kali ini kita akan mendiskusikan hal yang menarik. Kita akan membuat prediksi bukan dengan alat-alat kuantitatif survei, tapi dengan alat kualitatif, yaitu sebuah winner tracks dan loser tracks. Para ahli manajemen dan ahli psikologi beberapa dekade lalu melakukan pengamatan secara cermat membandingkan perilaku tim-tim yang sukses dan tim yang gagal, terutama dalam bidang olahraga basket di Liga Basket NBA maupun di Liga Sepak Bola Eropa. Kemudian mereka menemukan apa yang disebut dengan winner tracks dan loser tracks. Singkatnya, bahwa tim-tim yang sukses, winner, selalu menunjukkan sebuah lintasan sukses berupa tindakan-tindakan dari tindakan satu
ke tindakan yang lain yang membuat spiral energi dahsyat sehingga makin lama makin menghimpun energi yang besar untuk menuju sukses dan cemerlang. Sebaliknya loser, tim-tim yang gagal adalah mereka yang merasa rendah diri, kemudian karena jebakan loser track itu, satu tindakan ke tindakan berikutnya akan saling membuat blunder dan melemahkan energi-energi tabungannya sampai kemudian betul-betul menuju ke titik lintasan yang kalah. Nah, dalam konteks ini, maka secara sederhana kita akan mengamati perjalanan kontestan Pilpres dari paslon 1, 2, dan 3 dalam periode dari mulai kampanye pertama, debat pertama, kedua, ketiga, dan sampai debat terakhir. Pemirsa yang kami hormati, terutama kaum milenial dan Gen Z, kalau kita ikuti debat pertama sebagai titik tonggak, kita akan membaca di antara tiga paslon adalah hal-hal yang standar, masih bergelora semangat karena baru menjadi capres dengan segala tim suksesnya. Tapi dari debat pertama dan debat kedua dan berikutnya, baik capres maupun cawapres, mulai bisa ditarik benang merah antar titik awal dan titik berikutnya untuk membawa kecenderungan apakah titik-titik yang dilalui itu cenderung menuju pada winner tracks atau loser tracks. Dari debat pertama ke debat berikutnya sudah terjadi perubahan-perubahan lingkungan yang cukup substansial, terutama bagaimana masing-masing memiliki mental juara dan yaitu mentality winner dan mentality loser. Kita bisa melihat komentar-komentar tim sukses maupun dari sekjen atau ketua umum partai, mereka yang bermental loser cenderung akan menciptakan hantu-hantu ketakutan, akan menuduh belum apa-apa, menuduh ada kecurangan, ada intimidasi, ada preman yang kemudian dikebukin dibawa kepada sentimen antar paslon, ada hal-hal lain yang kemudian dikemas sebagai sebuah komoditas hantu ketakutan karena mereka adalah sudah terinfeksi dengan mentality loser. Dan periode antara debat capres ke-1 dan kedua ini faktor-faktor variabel-variabel winner loser ini sudah kelihatan nyata dan kemudian tampak dikonfirmasi pada saat debat capres kedua. Betapa saat itu banyak orang yang terheran-heran yang semula mengidolakan paslon 3 dan 1 sebagai figur-figur yang objektif, yang gentleman, yang betul-betul siap dengan winner mentality akan terperang. Ternyata kemudian mereka berdebat dengan kolaborasi yang negatif, yang kemudian dengan gelap mata, menutup mata apapun, sengaja mendegradasi lawan dengan secara tidak proporsional. Kenapa? Karena kemudian dikonfirmasi bahwa data-data yang disajikan adalah betul-betul tidak valid
dan hanya untuk menyerang, untuk membabi buta. Nah, pasca debat Capres kedua ini kemudian semakin banyak muncul tanda-tanda loser dan winner. Para loser kemudian menampakkan komentar-komentar tim kampanye maupun dari diri sendiri. Pada saat rame-rame setiap paslon berkunjung ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai negarawan di Jogja, maka salah satu komentar paslon 3 adalah saya lebih dulu bertemu dan berdiskusi dengan Sultan. Pada saat terjadi mobilisasi Om Nahdiyin ke paslon 2, maka reaksi paslon 1 adalah mereka-mereka warga Nahdiyin yang tidak mendukung paslon 1 adalah konslet. Ini hanya 2 contoh. Banyak dari tim-tim kampanye yang kemudian membuat blunder, seperti kemudian tim Cawapres yang membuat blunder dengan betul merasa sakit hati dalam acara debat Pilpres. Seharusnya figur-figur seperti itu yang kita semula menyangka seorang tangguh dengan kejiwaan yang besar, tidak mungkin hal-hal sepele akan bisa menggores hatinya dan membuat pendendam berikutnya, kemudian membuat kalimat-kalimat yang sangat negatif bagi dirinya sendiri, seperti komentar-komentar bahwa paslon tertentu sengaja dilatih untuk menghinakan saya. Itu adalah komentar-komentar tanda-tanda tersedot kepada blunder, loser mentality. Kemudian membuat lagi ungkapan-ungkapan yang lebih mengagetkan lagi dengan menyebutnya dosa yang telah melahirkan anak tidak berakhlak. Dan kemudian juga sampai ada komentar tim suksesnya bahwa seandainya menang maka kita akan punya hak prerogatif apapun untuk melakukan mereka yang kalah, tokoh yang kalah. Ditinjau dari alat analisis winner track dan loser track menunjukkan bahwa tim yang blunder dari hari ke hari, dari waktu-waktu, selalu menambahkan tindakan, komentar, kata-kata yang negatif adalah jebakan dari blunder mentality loser. Ada pun blunder dari paslon 1 juga yang menjadi typical loser mentality adalah selalu tidak mengambil tanggung jawab sebagai it's my responsibility, tapi selalu menggunakan kaidah it's not my fault. Ini yang ciri-ciri loser yang sangat nyata bagi kita yang memahaminya. Terusnya seorang winner adalah akan mengatakan kalau ada keliruan, oke, itu salah saya, dan koreksi akan menjadikan perbaikan ke depan. Selanjutnya kita ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik,
Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia, terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, manakala Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati, tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, musuh kita adalah kesulitan rakyat, harus kita atasi. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa analisis prediksi mana paslon yang kalah dan yang menang dari metodologi winner tracks dan loser tracks. Adapun winner tracks semakin hari dari debat Pilpres 1, 2, 3 dan waktu-waktu di antaranya selalu optimis pada jalur bagaimana yang menjadi visi dan program yang dijual ke depan tanpa melakukan blunder-blunder untuk menghakimi sepihak dan menyalahkan pihak lain. Demikian pemirsa puasa Hasana, terutama dari kaum milenial dan Gen Z, bahwa selain alat-alat survei yang begitu marak dan memenuhi medsos, kita sebenarnya bisa melakukan analisis prediksi kemenangan dalam kontestasi Pilpres ini dari mengidentifikasi sikap-sikap mana yang masuk golongan
dan masuk track winner dan mana yang sikap-sikapnya di waktu ke waktu masuk ke track blunder, masuk pada track loser. Kita lihat bagi yang memasuk track loser, maka cahaya-cahaya auranya akan terus meredup dan sebelum tanggal pencoblosan sudah redup. Tetapi grafik dari tim winner maka dari awal pencoblosan agak redup terus grafiknya naik terus semakin mendekati puncak pencoblosan makin bercahaya dan auranya semakin menyala. Demikian kiranya kita akan saksikan waktulah yang akan membuktikan. Tapi apapun prediksi hanyalah prediksi, ada keputusan yang hakiki, yang mutlak, yaitu keberberkahan alam dan approval dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian kiranya sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.